Tidak hanya harus bergulat dengan kemiskinan di sepanjang kehidupannya, sebagian warga Desa Gelar Pawitan juga belum merasakan layanan listrik negara. Salah satunya adalah Kampung Cisuren, kampung yang saat ini kami tuju. Jaraknya sekitar 10 km dengan jalur jalan yang rusak parah, penuh batu dan berlumpur. Jalur ini juga sangat mendebarkan karena harus melewati bibir bukit yang naik turun. Sesampai di Kampung Cisuren, saya sempat heran karena banyak tiang listrik sudah terpasang di sini. Lalu, mengapa warga tidak bisa merasakan layanan listrik? Pak, ini kan kita udah sampai nih, tapi saya lihat tadi ada beberapa tiang listrik. Oke. Tapi di sini tidak ada aliran listrik, itu gimana? Gini, jadi ceritanya dulu ketika tahun 2018 itu ada program Lisdes, listrik masuk desa atau listrik pedesaan. Nah, ketika tahun 2018 itu dilakukan pembangunan, baru tiangnya aja yang nyampe sini. Sementara untuk jaringannya belum dilanjutkan. Gitu. Kenapa? Ya, mungkin karena jarak atau karena jauhnya medan. Karena dulu kan belum ini. Jadi jalannya ini belum kayak gini. Mungkin mereka takut rugi, atau mungkin juga karena kos yang memang terlalu mahal sehingga pembangunan ini tidak dilanjutkan. Padahal kalau program listrik masuk desa itu kan mau tidak mau harus diselesaikan. Sebuah potret yang ironis memang. Lumayan. Kampung Cisuren yang letaknya tidak jauh dari kota Bandung ternyata belum bisa merasakan layanan listrik negara. Warga pun harus berjuang sendiri untuk mendapatkan energi listrik. Salah satunya Pak Kikin. Kami harus menuruni lereng yang curam untuk menjangkau lokasi turbin listrik milik Pak Kikin. Ini ya? Iya. Ia memang harus rutin memeriksa kinerja perangkat dan aliran airnya. Dinamo listrik, kincir air, dan karet penghubung kincir dan dinamo harus sering dikontrol agar putaran dinamo berfungsi dengan baik. Sebelum tahun 90-an, pemukiman warga total gelap gulita. Program listrik masuk kampung tak kunjung jadi nyata. Akhirnya, warga lagi-lagi harus berjuang sendiri membangun instalasi pembangkit listrik tenaga air sederhana. Itu pun tidak setiap hari listrik bisa menyalakan lampu rumah warga. Gelap juga gitu. Kalau saya agak nyala listrik ya, lumayan juga gitu. Saya punya anak nangis gitu ya, gak terang gitu, masih gelap gitu. Pakai apa, Pak? Ya saya kalau punya saya pakai lilin. Kalau nggak ada ya biarin aja gitu, gelap aja. Nah Ya. itu yang dilakukan oleh warga sini ya, karena memang jalanan untuk ke turbin ini jauh dan cukup terjal. Jadi kalau malam dan tidak ada pencahayaan sama sekali sangat berbahaya. Apalagi tidak semua warga memiliki turbin sendiri. Jadi nyala terang listrik pun hanya tampak di beberapa rumah saja. Nah kalau dari Pak RW sendiri, ini masing-masing warga di sini tuh punya turbin apa gimana? Sebagian punya, sebagian masih numpang gitu, ada yang 1 orang, 2 orang, tergantung kapasitas ini aja nih. Ya, kalau yang besar kemungkinan 3 rumah masih muat. Jadi lepas dulu.
dilonggarin dulu. Ya, ya. Sayangnya, bendungan air untuk dialirkan ke Kincir seringkali rusak hanyut terbawa air, terutama ketika hujan turun deras. Bayangkan bila kerusakan terjadi di malam hari, warga harus turun memperbaikinya. Ya, jadi karena semalam banjir mengakibatkan bendungan ini hanyut, sehingga aliran air tidak berfungsi. Oleh karena itu, kami menutup kembali dengan bebatuan agar aliran air mengalir ke arah Kincir dan turbin kembali aktif. Iya. Cobain ya. Ya, cobain. Ya, ini kan udah nyala nih, Pak. Ya, ya. Tapi terkait dengan biaya operasionalnya gimana, Pak? Ya, lumayan besar gitu. Kalau ada kerusakan gitu, saya harus mengeluarkan dana sebesar lah kurang lebih gitu 3 jutaan lah. Kenapa Neng itu? Neng apa yang susah? Iya, sinyal susah, Pak. Saya Iya. mau nyari sinyal. Kalau di sini susah. Ada yang cari sinyal di sini kalau mau nelepon ya. Ke Ya, sana di mana ke tuh, atas Pak? batu. Oh, di Ya, situ jauh kalau nggak? yang penting sama sekali Bapak antar. Oh, oke, boleh atuh. Yuk, Pak. Ya, siap. Akhirnya saya mendapatkan sinyal juga. Dan pemirsa tahu nggak sih? Jadi untuk mendapatkan sinyal itu semua warga yang ada di sini tuh harus naik ke salah satu batu yang ada di sini. Dan kalaupun di bawah juga kita masih tidak bisa mendapatkan sinyal. Jadi memang spot khusus untuk mendapat sinyal ya cuma di sini. Akses jalan yang layak dan lancar untuk dilalui, adanya poskesdes atau pos bindu dan sarana kesehatan lainnya, sehingga warga masyarakat itu mudah ketika mereka sakit atau ada yang mau berobat. Hari ini desa kami bisa dikategorikan desa tertinggal.